Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para pelaku usaha, baik itu usaha mikro, menengah, kecil. Dalam kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan atau berbagi informasi atau berbagi pengetahuan terkait dengan apa sih pengertian dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi walaupun saya bukan seorang pakar dalam masalah ini, namun saya coba ingin menyampaikan apa yang pernah saya terima di bangku pendidikan. Jadi dalam kesempatan ini pertama kali saya akan menggunakan istilah usaha mikro, kecil, dan menengah itu UMKM. Bukan hanya usaha kecil dan menengah, ini merujuk jadi pada kriteria dan pengertian yang digunakan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi ada yang dinamakan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Jadi ada yang dan masing-masing kriteria usaha tersebut memiliki pengertian dan batasan pada jumlah nominal aset dan omset. Mungkin nanti bisa saya sampaikan sedikit bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, ini pengertian dari UMKM sendiri bahwa yang pertama yaitu usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan. Jadi dia berbadan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. Ya, kriteria asetnya ini maksimal 50 juta, lalu kriteria offsetnya itu maksimal 300 juta rupiah. Nah, lalu selanjutnya dengan usaha kecil. Jadi nanti bisa dilihat perbedaannya bahwa usaha kecil ini yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, baik CP, PT, atau lain-lain itu, anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Lalu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, kriteria asetnya itu 50 juta sampai dengan 500 juta. Lalu dengan kriteria omset 300 juta sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Nah, lalu terkait dengan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh sama orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, lalu atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, ini kriteria asetnya itu 500 juta sampai dengan 10 miliar. Nah, ini kriteria omsetnya lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, ini perlu dipahami juga bahwa beberapa undang-undang dan peraturan terkait dengan UKM, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 95 tentang usaha kecil, ada PP Nomor 44 Tahun 97 tentang kemitraan, lalu terkait dengan PP 32 Tahun 98 yaitu tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Ada Inpres Nomor 10 Tahun 99 pemberdayaan usaha menengah, ada Kepres Nomor 127 Tahun 2001 tentang bidang atau jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil, bidang jenis usaha yang terbuka. Lalu ada Kepres 56 Tahun 2002, ada Permenek BUMN tahun 2007, dan selanjutnya ini kita skip saja. Nah, ini dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Nah, ini perlu dicatat bahwa tambahan informasi untuk biasanya bahan informasi untuk kalangan S1 manajemen itu ada kelas terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Yang pertama, dari 4 kelompok itu ada livelihood activities. Nah, ini merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Nah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Lalu yang kedua ada micro enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Lalu yang ketiga adalah small dynamic enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Lalu yang terakhir adalah fast moving enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Nah, mungkin nanti akan kita lanjut di kriteria dan definisi terkait dengan World Bank membagi UMKM dengan ke dalam 3 jenis, itu di episode berikutnya. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon doa dan dukungannya juga. Sama-sama kita belajar, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.